Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh iya sobat ya, mungkin ada keterlambatan ya. Yang pertama ya, saya ucapkan ya buat semua ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, dari saya ataupun dari kru ya di channel Ruang Batin, ketika mungkin sebelumnya ada sebuah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Ya, yang kedua mungkin juga ada keterlambatan ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya, tepatnya memasuki minggu kedua ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Memasuki minggu kedua ya, di bulan April ya 2025 saat ini. Tetap ya di 3 hari ke depan ya. Saya mulai harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 8, 9, 10 ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, kebenaran yang terungkap ya. Ingat, kebenaran yang terungkap memasuki minggu kedua ya, bulan April. Oke, gimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next lanjut ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Sagittarius memasuki minggu ke-2 bulan April ya. Sagittarius asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 koin. Ada wanita dikelilingi 9 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ada 2 serigala menjaga gerbangnya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya, dimana kelihatannya untuk asmara sih awalnya bagus ya gitu, penuh keberuntungan ya, penuh kesenangan, artinya ada sesuatu hal-hal yang mungkin sudah bisa kalian capai ataupun sudah bisa kalian rasakan. Awalnya memang seperti itu gitu. Jadi kalau saya bilang
Apakah sempat menuju tahap stabil? Ya, memang seperti itu. Karena di sini diberikan sinyal ada 9 koin. Artinya awalnya kalian penuh keberuntungan di faktor asmara. Cuman entah kenapa seiring berjalannya waktu, tiba-tiba di sini kok seperti memang ada sebuah apa ya, keterbalikan gitu loh. Jadi yang saya rasakan banyak dari sahabat Sagittarius yang akhirnya apa? Yang akhirnya adanya sebuah konflik, adanya sebuah problem, dan kestabilan itu nyaris sudah tidak bisa kalian rasakan kembali. Karena memang saya rasakan di sini memang ada energi pihak ketiga gitu loh, yang ingin mungkin membuat asmara kalian kacau, yang ingin membuat asmara kalian biar penuh problem, penuh konflik, kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini demun ya, adanya sesuatu energi yang memang kurang baik, dan itu memang membuat asmara kalian tiba-tiba berubah gitu loh. Yang semula stabil, aman, damai, tiba-tiba terjadi sebuah konflik ataupun sebuah problem. Bisa saja saat ini sudah kalian rasakan gitu loh. Jadi tidak seperti yang dulu pernah kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kita deteksi. Untuk faktor pekerjaan ataupun karir, kartu utama kalian muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaitan ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Strength. Ada wanita menaklukkan singa ya di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di mana memang kondisi saat ini ataupun yang saya rasakan ini banyak yang terpuruk gitu. Banyak yang mengalami sebuah penurunan, susah bangkit, susah mencapai target lah. Ya. Susah membuktikan harapan impian lagi, apalagi keberhasilan suksesan. Karena jelas ya, di sini jelas memang adanya sebuah seperti energi yang itu membuat pekerjaan ataupun karir kalian akhirnya kurang bisa stabil lagi gitu loh. Adanya penurunan yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu ya, karena jelas di sini energinya cukup panas ya. Artinya sering terjadi konflik ya, ataupun sering terjadi sebuah hambatan-hambatan ketika kalian ingin menuju tahap stabil. Banyak sekali halangannya di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Strength. Nah, ini sudah jelas sangat nyambung. Strength di sini memberikan sebuah sinyal bahwa kalian barusan mengalami sebuah peristiwa gitu loh. Yang dimana memang kalian sempat mengalami keterpurukan ya, sempat mengalami mungkin penurunan ya secara grafik, mengalami kesulitan ya. Cuma di sini saya merasakan kalau kalian itu tetap bersabar ya, dan ingin apa ya, ingin berusaha kembali untuk mencapai tahap stabil. Itu yang saya rasakan. Jadi kartu strength ini memberikan sebuah apa ya, sebuah unsur kepositifan sih gitu loh. Yang jelas ketika kalian adanya sebuah penurunan, kalian adanya sebuah kesulitan, ini yang jelas kalian saya rasakan di sini masih mau bersabar dan masih mau ingin memperbaiki. Nah, disitulah akan ada jalan. Kira-kira seperti itu ya. Strength menggambarkan adanya sebuah penurunan, tapi di sisi lain akan adanya sebuah peningkatan kembali. Nah, ini lagi-lagi balik sama sahabat Sagittarius, apakah bisa menyikapi ya tentang sesuatu yang terjadi. Kan saya sering mengatakan ketika itu masalahnya masih di unsur logika, ya selesaikan secara logika. Kalau kalian rasakan kok banyak keganjilan ya, banyak ketidakwajaran ya, selesaikan secara energi. Kan seperti itu ya. Tentunya ya secara energi itu ya dinetralkan kembali auranya biar bagus. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Sagittarius ya. Ini kartu utama kalian ada 10 tongkat ya. Ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang keuangan ataupun rezeki. Di sini memang saya rasakan memang berat ya energinya. Artinya apa? Artinya banyak sekali sahabat Sagittarius yang mungkin adanya penurunan di sini. Kurang bisa stabil lagi ya. Banyak sendatan-sendatan, banyak kemacetan-kemacetan, entah rezeki besar ataupun rezeki kecil. Karena jelas di sini terkadang kalian dibikin capek ya, dibikin lelah karena sudah berjuang keras, usaha keras, tetapi hasilnya belum bisa maksimal ataupun belum bisa sesuai ekspektasi ataupun harapan kalian di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman disarankan di sini apapun yang terjadi ya, kalian harus berani melangkah maju, ya. Jangan pernah menyerah. Kenapa seperti itu? Karena jelas ya, kalian sedang terbantukan oleh Wheel of Fortune. Artinya
semesta masih memberikan berkahnya lah buat kalian ya. Karena roda keberuntungan ataupun katakanlah Dewi Fortuna ini masih berpihak sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lagi-lagi balik sama Sagittarius ya. Kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas semesta akan membantu kalian ya dengan segala keberkahannya, tergantung sahabat Sagittarius apakah mau untuk menjemput rezeki itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan April ya, kebenaran yang terungkap ini bisa dikatakan waspada ya untuk sahabat Sagittarius. Mungkin asmara kalian apa ya masih belum bisa terselesaikan meskipun di 3 hari ke depan. Artinya masih ada beberapa konflik, beberapa problem yang memang harus ditemukan solusinya, gitu loh. Dan juga waspada nih ya untuk komunitas terbesar sekali lagi harus harus waspada ketika mungkin kemarin asmara kalian masih baik, masih damai, bisa saja 3 hari ke depan akan ada sebuah problem-problem ataupun sebuah masalah-masalah yang baru. Karena jelas di sini kalian terkena imbas gitu loh. Jadi seperti suasananya itu panas, suasananya itu tidak sinkron lagi antara hati kalian sama pasangan, memang itu bukan alami sobat gitu loh, bukan kesalahan alami, tapi memang ada suatu energi yang membuat asmara kalian biar banyak problem gitu loh. Jadi waspada ya untuk komunitas terbesar. Lanjut ya, kalau untuk faktor pekerjaan ataupun asmara ya, setelah saya deteksi cara penerawangan di sini kelihatannya apa ya bisa dikatakan 50-50 ya, gitu loh. Meskipun secara aura kali ini banyak sahabat Sagittarius yang tertembak di faktor pekerjaan. Meskipun demikian, tapi kalian masih terselamatkan oleh strength, artinya itu tadi, secara petunjuk terawangan pun saya tadi melihat sebuah petunjuk memang adanya sebuah 50-50 ataupun 50% 50%, artinya bisa saja kalian yang mengalami kesulitan ini akan menemukan solusi dan akan bisa stabil lagi. Nah, untuk yang 50% satunya ini kelihatannya masih stuck sobat. Masih banyak yang tertembak black magic, masih banyak terkirim energi negatif sehingga sulit ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ada keterpurukan, penurunan. Nah, sering saya mengatakan kalau bisa dinetral biar bagus langkah ke depannya. Seperti itu ya. Biar tidak pengaruh kemana-mana ini untuk sahabat Sagittarius ya. Lanjut untuk di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ke-2 bulan April ya. Di sini kelihatannya bisa saja di sini ya komunitas terbesar akan terselamatkan ya. Ini mantap luar biasa untuk Sagittarius ya. Meskipun kalian dihadang oleh The Devil, tetapi secara keuangan ini kelihatannya akan ada sebuah pemasukan yang baru gitu loh. Entah rezeki lama, entah rezeki baru itu yang akan kalian dapatkan. Cuman ya satu ingat ya, ketika memang aura kalian masih apa ya, masih kondusif ya dalam arti mungkin masih stabil ya. Apalagi sudah pernah di netral yang negatif itu, maka peluang besar. Nah, gitu loh. Tetapi ketika kalian biarkan ada sebuah ketertutupan aura, ya tidak menutup kemungkinan gitu loh. Ya, adanya sebuah unsur sendatan kembali ya. Ketika rezeki mau masuk ini mental. Kira-kira seperti itu ya. Meskipun di sini secara garis besar ataupun secara kesimpulan faktor keuangan ini komunitas terbesar akan diuntungkan di 3 hari ke depan. Enggak tahu rezeki datangnya dari mana, yang jelas kalian akan dihadirkan ataupun akan dihantam sebuah keuangan yang masuk. Lagi-lagi tergantung aura kalian loh ya. Kalau aura kalian masih bagus, masih stabil, ya kalian akan mendapatkan itu semua. Kira-kira seperti itu ya. Kalau bisa di netral ya untuk sahabat Sagittarius ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya informasikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, makanya biar kalian tidak penasaran, ya, biar tidak timbul tanda tanya besar, ya silakan konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian ada masalah, ada problem, saya akan memberikan solusi. Lebih-lebih ketika memang terdeteksi ada penutupan aura, saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalang. Sehingga apa? Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian akan bisa bersinar kembali ya, akan berseri-seri kembali, dan itu akan mengundang sebuah kepositifan, kerezekian, dan kebaikan-kebaikan. Makanya jangan heran ya ketika sama-sama Sagittarius, yang satunya ini kok selalu bermasalah saja, yang satunya kok merasa diuntungkan saja. Nah, itu tergantung aura. Gitu loh.
Ya mungkin yang diuntungkan secara aura sudah bagus. Makanya sering, sering mendapatkan sebuah keberkahan, kerezekian, kebaikan dan kepositifan. Karena apa? Dinding penghalangnya kan sudah tidak ada. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya. Agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib yang lebih baik lagi. Tentunya tetap ada 3 poin sobat. Kalau kita ingin nasib kita berubah: 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa; 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan biar meringankan beban kalian. Ketika beban kalian itu ringan, maka persentase energi negatif juga akan bisa menurun. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, kan seperti itu. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, jangan menyerah. Tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan menyerah. Ketika sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir, ya sudah, kita pasrah. Kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya sobat. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah dipahami ya. Tetap intinya ataupun kesimpulan dari berita ataupun informasi ini semua, ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Sagittarius, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.